Masih ada? Ya. Lanjut. Terima kasih atas kesempatan. Langsung saja mungkin jadi pertanyaan saya. Saya pernah bertanya kepada orang Wahabi. Mungkin saya selalu berdebat dengan orang Wahabi. Pertama, kenapa ketika menyebut Wahabi kita dikatakan Syiah? Karena pendapat daripada Dr. Zakir Naik, setiap siapa yang mengatakan Wahabi, dia adalah Syiah. Jadi ini merupakan pengaruh besar orang-orang yang ikut kepada pendapat Wahabi. Jadi karena Dr. Zakir Naik seolah-olah dia pakar kan begitu. Jadi kita mengikuti beliau. Nah, ini mohon Kiai sebagai pengasalan. Kemudian yang kedua, apakah ada indikasi Muhammad bin Abdul Wahab itu dengan orientalis? Saya terpikir di sini, mungkin bisa diberikan sedikit gambaran itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi mungkin yang terakhir ini. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad Ihsan. Ustaz, saya bertanya, ketika orang-orang Wahabi diklaim, dituduh mereka itu Wahabi, mereka menolak, Ustaz. Mereka lebih suka dibilang Salafi. Dan ketika mereka bercerita tentang sejarah Wahabi, mereka menolak Wahabi itu diambil dari Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka katakan Wahabi itu diambil dari Abdul Wahab bin Rustum. Itu saja Ustaz, saya mau bertanya. Sebenarnya dari Wahabi itu dari kata Abdul Wahab bin Rustum atau Muhammad bin Abdul Wahab? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang pernikahannya. Kalau kita tidak mengetahui, ada yang mengatakan dia bawa Islam, padahal dia Wahabi, mengaku Islam, gitu kan. Jadi saya tanyakan bagaimana kalau kita nikah dengan orang-orang Wahabi, nikah sama orang itu apa hukumnya? Apa kalau dia memang betul-betul Wahabi, apa nikahnya kita pasang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya untuk Kiai, kita ini dalam bicara masalah Wahabi, Syiah. Ya, saya ini masih dangkal ilmu agamanya, Ustaz. Ya, saya minta itu Wahabi Syiah itu seperti apa penjelasannya. Terima kasih. Oh begitu. Pernikahannya dengan Syiah dan dengan Wahabi sama saja. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kita serahkan kepada Bapak Kiai. Ya. Terima kasih ya. Jadi ada 11 pertanyaan. Yang pertama, yang dimaksud umat Islam pecah menjadi 73 golongan. Memang dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyampaikan umat Islam akan pecah menjadi 73. 72 akan masuk ke neraka, satu golongan yang selamat. Nah, satu golongan yang selamat itu yang mana? Satu ketika Nabi ditanya siapa golongan yang selamat, beliau menjawab al-jamaah, golongan yang ada ciri-cirinya jamaah. Di saat yang lain ketika Nabi ditanya siapa golongan yang selamat, kata beliau ciri-cirinya ma'ana alaihi wa ashabi, golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Pada saat yang lain ketika Nabi ditanya siapa golongan yang selamat, beliau menjawab as-sawadul a'dham, golongan yang jamaahnya paling besar. Nah, ketiga ciri ini kalau digabungkan, ya golongan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah.
karena kita memang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap ajaran selalu berusaha mengikuti ajaran Nabi dan sahabat, dan golongan kita paling banyak mayoritas. Ahlus Sunnah ini di dunia Islam mayoritas karena 90% umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang 10% ada yang Syiah, ada yang Wahabi, ada yang Khawarij dan aliran-aliran. Berarti sudah jelas 73 golongan itu ya kita. Lalu yang 73 itu siapa saja? Ya banyak. Cuma yang paling besar di Indonesia ada Wahabi, ada Syiah, ada Hizbut Tahrir, ada Wahidiyah, ada LDI dan kelompok-kelompok penyimpan lainnya. Di dunia Islam masih lebih banyak lagi daripada aliran itu. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala? Ya menolak. Yazid bin Muawiyah dengan membunuh Sayyidina Husain itu salah. Tetapi walaupun begitu, kita tidak merayakan ratapan atas terbunuhnya Sayyidina Husain di Karbala dengan cara-cara yang dilakukan orang Syiah, memakai baju hitam-hitam lalu nempeleng pipi. Sebagian ada yang melukai diri. Itu tidak benar. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak setuju. Dan sebenarnya yang menjadi penyebab terbunuhnya Sayyidina Husain itu orang Syiah. Mengapa begitu? Orang Syiah di Kufah mengirim surat kepada Sayyidina Husain akan mendukung beliau untuk melawan Yazid bin Muawiyah. Yang tanda tangan 100.000 lebih, puluhan ribu ya, berapa? 100.000 lebih waktu itu di Irak. Akhirnya Sayyidina Husain mengirim sepupunya Muslim bin Aqil bin Abi Thalib, keponakannya Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Husain berangkat ke Kufah. Belum sampai berangkat ke Kufah, tentaranya Yazid yang dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad sampai duluan. Begitu tentara Yazid bin Muawiyah datang, orang-orang yang awalnya mendukung Sayyidina Husain lari semua. Sehingga begitu Sayyidina Husain datang ke Kufah, tidak ada yang mendukung itu. Sayyidina Husain hanya dengan beberapa kawannya, keluarganya, dan anak buahnya melawan tentaranya Yazid. Dikhianati oleh orang-orang Syiah. Kalau kita ini memprotes terhadap pembunuhan Sayyidina Husain, sebenarnya yang meninggal dibunuh orang itu bukan hanya Sayyidina Husain. Sayyidina Umar dibunuh orang Persia. Yang membunuh Sayyidina Umar itu Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang budak Persia beragama Majusi. Cuman karena Abu Lu'lu'ah ini membunuh Sayyidina Umar, oleh orang Syiah dianggap pahlawan besar. Dibuatkan monumen di Iran. Bahkan dibuatkan makam Abu Lu'lu'ah al-Majusi karena membunuh Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman juga dibunuh orang yang membunuh Sayyidina Utsman, para pemberontak termasuk sebagian orang Syiah. Sayyidina Ali dibunuh orang yang membunuh orang-orang Khawarij. Bukan hanya Sayyidina Husain. Ya kita tidak setuju terhadap orang yang membunuh karena salah mereka. Yang dibunuh itu orang-orang baik, tetapi kita tidak perlu ya mengadakan acara-acara seperti Syiah. Karena itu adalah acara yang salah. Kemudian pertanyaan berikutnya, Wahabi itu asalnya dari mana? Ya, asalnya dari Najd di Saudi Arabia. Sejak kapan sampai sekarang baru berusia 200-an tahun. Pada masa Nabi belum ada, baru ada. Nabi sekarang kan sudah lebih 1400 tahun lebih. Wahabi baru 200 tahunan. Jadi bukan ajaran lama. Lalu bagaimana cara membentengi agar anak kita tidak terpengaruh fitnah? Orang tuanya sering mendoakan anak-anaknya agar menjadi orang soleh. Yang pertama. Yang kedua, orang tuanya menjaga pergaulan anak-anaknya. Syukur-syukur
pada zaman sekarang yang paling mudah menjaga anak itu dimasukkan ke daya atau pondok pesantren. Tapi pondok pesantren yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau anak kita ada di pondok, yang menjaga biasanya muallim, abun, para guru, para kiai. Kita tinggal kirim uang ke pondoknya. Itu cara menjaga. Kalau anak kita bergaul dengan banyak orang, ya pasti terpengaruh. Karena kata pepatah Arab, al-insan ibnu bi'atihi. Manusia itu adalah anak dari lingkungannya. Artinya bagaimana karakter seorang anak akan dipengaruhi dengan siapa anak itu bergaul. Kalau ada di rumah ya repot, tidak mungkin bergaul dengan ibunya saja, kecuali kalau masih kecil. Kalau sudah besar biasanya kemana-mana. Itu pentingnya. Saya kira lembaga pendidikan agama yang paling bagus ya. Di sini kan ada Mustofawiyah, penyanyi Wasuliyah. Bagus itu. Kemudian Hizbut Tahrir, apakah termasuk Syiah? Hizbut Tahrir ini bukan Syiah, tetapi ajarannya mirip dengan Syiah. Apanya yang mirip? Syiah dan Hizbut Tahrir ini sama-sama mengadopsi akidah Mu'tazilah. Karenanya Hizbut Tahrir tidak beriman kepada qada qadar, Syiah juga tidak beriman kepada qada qadar. Takdir Allah itu mereka tidak percaya. Hizbut Tahrir juga berpandangan bahwa orang mendapat hidayah dan kesesatan itu bukan dari Allah, tetapi dari dirinya. Ini bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Hizbut Tahrir ini juga tidak beriman kepada azab kubur, bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hizbut Tahrir ini menghalalkan berjabatan tangan dengan lawan jenis tanpa sadid. Bahkan Hizbut Tahrir menghalalkan meraba-raba lawan jenis asal tidak syahwat. Jadi kalau cuma ingin tahu ini lembut atau keras, asal tak syahwat, kata Hizbut Tahrir boleh. Bahkan dalam sebagian fatwanya Hizbut Tahrir menghalalkan berciuman asal niatnya bukan berzina, cuma sekedar cipika-cipiki. Tidak apa-apa, kata Hizbut Tahrir. Jadi mereka bukan Syiah. Kemudian pertanyaan berikutnya, orang-orang yang datang ke pengajian biasanya itu saja betul. Yang hadir sekarang ini sebagian sejak dulu memang selalu hadir. Saya lihat wajah-wajahnya ini. Ketemu di kantor NU, di kantor MUI, kemudian di pelatihan sebagian. Kemudian juga ya begitu nanti ada pengajian di lapangan, ya ini lagi. Ya orang yang nakal-nakal itu memang repot. Nah orang yang nakal itu caranya bagaimana? Ya didatangi ke rumahnya. Kita ajak berkenalan. Kalau mereka tidak punya beras, kita bagi beras. Mereka tidak punya uang, kita kasih uang. Kan banyak berbagai macam cara. Saya kira ini perlu kita bicarakan di internal di sini. Cara mengajak mereka menjadi orang baik, gitu ya. Dan itu banyak dilakukan. Jamaah tabligh itu biasanya berhasil mengajak mereka menjadi orang baik. Itu di mana-mana ya. Kemudian kata Zakir Naik, orang yang mengatakan Wahabi berarti itu terpengaruh Syiah. Berarti Zakir Naik tidak ngerti masalah ini. Zakir Naik itu hanya pakar kristologi, tetapi orangnya Wahabi. Dia orang Wahabi, karenanya nggak bisa dipercaya. Kalau berbicara tentang kristologi memang bagus. Dia berbeda dengan gurunya. Kalau gurunya Syekh Ahmad Dedat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma apa benar Syekh Ahmad Dedat benar-benar gurunya? Jangan-jangan cuma dari bukunya. Karena Syekh Ahmad Dedat sudah lama wafat, Zakir Naik baru muncul. Karena orang-orang Wahabi mengklaim Zakir Naik ini pengganti Ahmad Dedat. Ahmad Dedat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau memang dia mengganti gurunya berbeda dengan akidah gurunya, berarti dia murid yang gagal. Apa?
Mr. Hamper dari Inggris. Cuma orang-orang Wahabi menolak itu. Tetapi berdirinya kerajaan Saudi Arabia memang ada kerjasama dengan Inggris. Kerajaan Inggris mengirim pakar strategi militer, ya, pakar tata negara, yaitu yang bernama Dr. Lawrence. Itu yang menjadi penasehat Raja Abdul Aziz, ayahnya Raja Salman yang sekarang. Dan lama tinggal di Arab Saudi. Itu memang tidak bisa dipungkiri kalau mereka kerjasama dengan Inggris. Soal pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, apakah ada hubungannya dengan orientalis, kita belum tahu pasti. Memang ada kitab ya yang disebarkan dari Timur Tengah, katanya dia dipengaruhi oleh Mr. Hamper, orientalis dari Inggris yang menyamar sebagai seorang ulama. Karena dia hafal Quran. Orientalis itu memang banyak yang hafal Quran. Ada lah yang hafal Quran. Waktu saya ke Inggris, sebagian memang bisa bahasa Arab. Lalu nama Wahabi. Nama Wahabi ini apakah disebut kepada Wahabi yang dulu, Abdul Wahab bin Rustum Al-Khariji, atau disebut kepada Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi? Kalau Wahabi yang kita bicarakan sudah pasti Wahabi yang sekarang, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, yang anti maulid, anti tahlil, anti ziarah, anti zikir bersama setelah sholat, anti tauhid, pokoknya yang anti-anti itu yang dimaksud. Kalau mereka mengatakan kami bukan Wahabi, terserah kamu, yang penting kami menganggap kamu Wahabi. Panggilan itu kan terserah yang memanggil. Panggilan itu terserah yang memanggil. Mereka ini mengapa disebut Wahabi? Pendirinya bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi diambil dari bagian nama ayahnya. Mengapa tidak disebut dengan nama Muhammadi? Karena yang bernama Muhammad itu banyak, dan menghindar kelompok yang tidak baik itu nisbat kepada nama Nabi, agar tidak terjadi keseluruhan. Karenanya sejak dulu ya, ulama madhab-madhab itu Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris bin Uthman bin Syafi'i. Jadi tidak pakai Uthmani, tidak pakai Idris, tidak pakai Muhammad, Syafi'i. Mengapa? Karena yang paling cocok Syafi'i ini, yang paling pas itu Imam Abu Hanifah kepada nama orangnya, Imam Malik kepada nama orangnya, Mazhab Hambali kepada kakeknya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Wahabi kepada ayahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Sebenarnya dulu pada awal-awal berdirinya Wahabi, orang Wahabi itu bangga dan senang disebut Wahabi. Sampai akhirnya Raja Abdul Aziz berhasil mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Dari senangnya sampai ulama Wahabi itu Syekh Sulaiman bin Sahman, kakek gurunya Abdul Aziz bin Baz, menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah, anugerah yang luhur serta hadiah Wahabi dari Najd. Jadi Wahabi itu dianggap anugerah. Cuma setelah tahun 1343 Hijriah, karena nama Wahabi ini selalu menjadi ejekan umat Islam, kemudian mulai saat itu banyak bermunculan orang-orang Wahabi yang garis keras kepada sesama Wahabinya, mengkafirkan. Akhirnya orang Wahabi mulai menjauh dari nama Wahabi, ganti nama baru namanya Salaf. Padahal nama aslinya Wahabi memang, kitabnya masih ada sampai sekarang, At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah. Itu nama kebanggaan mereka. Cuma sekarang mereka tidak mengaku, dibilang Wahabi bukan kami, tapi Wahabi yang dulu.
1200 tahun yang lalu. Jawaban kita, yang dulu Wahabi, yang sekarang juga Wahabi. Cuma kalau yang dulu Wahabi dulu, kamu Wahabi sekarang. Masalah nama itu urusan kami yang panggil, bukan urusan kamu. Sekarang ini ya, minuman yang paling terkenal itu kan aqua. Sampai semua minuman kemasan kata orang ada aqua, padahal bukan aqua. Kan terserah yang panggil sebenarnya. Ya walaupun aqua marah-marah, aqua bukan itu saya. Ya terserahlah, tidak ada urusan dengan kamu. Kita panggil suka-suka saja. Jadi masalah ini tidak perlu repot-repot sebenarnya. Bagaimana hukumnya menikah dengan Wahabi dan Syiah? Hukumnya makruh. Ya. Tapi kalau nanti menikah dengan mereka bisa terpengaruh ajarannya, hukumnya haram. Tapi sah. Kalau menurut ulama dulu, menikah dengan Wahabi atau Syiah hukumnya haram. Tapi kalau Wahabi itu mau ikut Ahlus Sunnah, tidak apa-apa dengerin itu, tidak makruh. Tapi asalkan cantik ya, jelek jangan. Kemudian Wahabi dan Syiah seperti apa? Ya sama dengan kamu orangnya. Cuma ajarannya yang berbeda. Perbedaannya apa? Kalau Wahabi ini mengharamkan maulid, mengharamkan tahlil, anti zikir bersama, cara sholatnya beda. Kalau Syiah ini beda juga. Syiah ini anti para sahabat, senang kawin mut'ah, kawin kontrak itu senang ya. Kerjanya mencela para sahabat dan para ulama salaf yang soleh. Kalau Wahabi kerjanya membid'ahkan dan mengkafirkan orang. Kalau Syiah ini kerjanya mencela para sahabat dan para ulama besar. Itu kalau tanya mereka seperti apa. Nah, barangkali ini ya beberapa tanya jawab yang kita laksanakan pada pengajian malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu agak cukup malam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita semua dan alhamdulillah sudah sampaikan Pak Kiai. Itu menjadi amal kita dan daripada ilmu tambahan. Insyaallah masing-masing kita dapat kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari ya rabbal alamin. Jadi untuk menutup acara kita mohon doa yang langsung saja dipimpin oleh Bapak Kiai kepada Bapak Kiai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffiqu wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsa al-ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa ahlana min ahli al-bid'ah wal dhalalah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hanin 'alaina quluba 'ibadatika wa imanaika wa aghnina 'an shururi khalqik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa mashayikhina wa 'allimina wa ashabina wa ahbabina wa man ahsana ilayna wa dhil hukum 'alaina wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Wa sallallahu ala sayyidina
Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kiai